Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur incium puntong. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kauning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Disandong melepak anak jaringan, oh adek nang busuk tawa di kulung. Oi cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur melantong-lantong. Kaude kauning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Disandang malabak anak jaringan, oh adek nang busuk awak di kulung. Oh cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur incium puntong. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kauning
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi kita di program acara podcast pada sore hari ini, yaitu Bincang Tokoh, dengan tema hari ini yaitu dari sekretaris daerah menjadi rektor IAIN Sambas. Nah, tentu mungkin pojoker yang ada di rumah sudah tahu yang hadir di studionya Kim pada hari ini seorang tokoh Sambas. Mungkin semuanya udah tahu siapa beliau, ya kan? Dari birokrasi menjadi akademisi, ya kan, sampai dari ke dunia pendidikan. Tentunya kita ingin tahu siapa sih Pak Jamiat ini. Nah, kan, siapa Pak Jamiat, sebelum jadi rektor apa kegiatan beliau. Jadi hari ini kita ingin mengupas beliau, sosok beliau, ya kan. Selain nanti kita akan membahas seputar kampus IAIS. Kita perkenalkan narasumber kita yang udah hadir di depan saya, Bapak Dr. Haji Jamiat Akadul MSc MH, Pak ya? Ya, Takut salah. Nah, takut salah saya tuh, Pak. Maklum. Dengan Pak Rektor tuh kan, takut salah saya. Kalau salah saya bahaya saya tuh ya. Apa kabar, Pak? alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah bisa mampir, Pak, di studio kita, Pak. Ya kan, udah mengatur waktu, jadwal, dan bisa meluangkan waktu, Pak. Siap. Alhamdulillah. Oke, Pak, sebelum kita membahas, mendiskusi, mengomongkan di sore hari itu, mungkin kita iklan dulu bentar, Pak. Iklan Covid, Pak. Sip. Nah, jadi kita nikmati dulu iklan Covid, karena Covid itu lah biasa, Pak. Paling tidak masyarakat bisa mengetahui lah. Siap. Oke? Siap. Adalah reaksi lokal dan reaksi sistemik. Reaksi lokal itu dilihat bengkak, ya, dan merah. Sistemik, panas badan, lemas yang dilihat. Efek sampingnya itu minimal. Panas tidak terlalu tinggi, merah tidak terlalu merah, bengkak tidak terlalu bengkak. Dan sampai sekarang yang di kita juga kelihatannya tidak begitu tidak masalah. Keuntungan imunisasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan efek samping yang tadi. Ya, jadi kita harapkan yang ikut imunisasi sekarang itu yang betul-betul sehat. Kami sangat mengharapkan semua tenaga kesehatan yang ada itu ikut serta, di samping untuk melindungi dirinya sendiri dan juga untuk melindungi orang serumahnya, orang sekitarnya, sehingga terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Marilah kita mensukseskan program vaksinasi ini sehingga akan sukses. Oke, nah tadi kita udah sekilas tentang COVID vaksin tadi ya, Pak. Nah, harus kita umumkan juga kepada masyarakat karena vaksin COVID kita itu udah datang, tinggal nunggu jadwal beli nyuntiknya gitu. Oke, kita kembali ke diskusi ngobrol kita pada hari itu. Kita mungkin pojoker tuh, Pak, pingin tahu di rumah, ya kan nih, pingin tahu siapa sih Pak Jamiat itu. Artinya sebelum dari birokrasi, kegiatan sampai masuk ke bidang birokrasi, sampailah menjadi ke dunia pendidikan, akademisi. Mungkin bisa lebih cerita, Pak. Cerita singkatnya, Pak. Banyak pun tidak masalah. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Sambas dan dimanapun dia berada, termasuk warga yang bisa menerima informasi ini. Saya pertama berterima kasih pada kawan-kawan dari podcast Pojok ini atau Kim Pojok Kata ini yang telah mengundang saya untuk bisa berkomunikasi di sini, berbagi pengalaman dan segala macam lah tentang Kabupaten Sambas khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya memang terlahir dari seorang anak desa.
Saya dilahirkan di sebuah desa dulu namanya Nunuk, Desa Nunuk, Kecamatan Jawai. Putra Jawa Bapak Lui. Putra Jawa. Luar biasa orang Jawa Putra punya Jawa. tokoh tuh ya. Nah, di Kampung Nunuk 3 Juli tahun 59. 59 berarti umur udah Jadi 61 Pak ya. 61 tahun. Sekarang udah hampir 62, nanti bulan Juli 62 tahun. 62 tahun. Nah, pada waktu itu saya memang sebagai anak seorang petani ya putus-putus sekolah lah. Berapa Tamat ya? SD tahun 72 putus nganggur. Kemudian tamat SMP tahun 76 nganggur lagi 2 tahun. Berarti itu ke nganggur Bapak Banyak Lui. yang nganggur. Bahkan tamat SMA pun nganggur. Jadi 4 tahun saya nganggur. Tamat SMA. Kalau dihitung-hitung dari SD sampai ke SD, SMA itu 4 tahun nganggur. Baru saya bisa masuk kuliah. Jadi waktu nganggur Pak, kegiatannya apa? Waktu nganggur, Nurih ya, kelapa kayak ya, atau di karena petani, Jawa jadi itu kan petani. identik dengan kelapa tuh. Juluk kelapa. Juluk kelapa. Pokoknya Buat kerja kopra. kebun kelapa lah. Buat kopra. Marik istilahnya nebas sono kebun. Berarti umbut dah bukan lagi. Dah. Dah agak Pengalaman asing lah. dah. Sampai ya. sekarang kalau nyuik kelapa kata orang Sambas tuh boleh tanding dengan saya masih dan itulah yang mewarnai kehidupan saya. Saya menjadi seorang petani, betul-betul dididik oleh orang tua yang minim pendidikan. Ayah saya hanya tamat SR dan ibu buta huruf. Nah, tapi saya terpacu oleh ayah saya, walaupun tamat SR sekolah rakyat pada waktu itu 3 tahun, tapi dia punya semangat untuk menyekolahkan anak-anak. Berapa adik Pak? Saya 6 beradik, 3 laki 3 perempuan. Dan alhamdulillah laki-laki itu semuanya Sukses lah. ya berhasil lah Berhasil gitu, lah. dibandingkan yang Anak keberapa Pak? Saya anak keempat. Keempat berarti panggilannya Panggilannya Ci. Aci, Aci, Pak Ci. Pak Jadi Ci, hari itu Pak Ci. kita nak manggil Pak Ci atau manggil Pak Ci boleh. Pak Jamil tuh Pak atau Ci Pak Rektor, boleh. panggil Pak Ci ya. Pokoknya boleh tulen lah. Ya mungkin kene badannya kacik lah, jadi panggil Aci. Jadi begitu tamat SMA, Biar tamat SMA saya harusnya waktu itu bisa lulus di 4 perguruan tinggi negeri di Jawa. Di Jawa. UI, IPB, UGM, ITB, ITB. dan apalagi itu di 4 perguruan tinggi. Harusnya saya lulus dalam program dulu tuh Perintis 2. Perintis zaman Tapi Orde orang tua Baru. saya tidak mampu, ya akhirnya saya coba ikut kerja, ikut cari lapangan kerja. Dari 5 yang saya ikut, hanya 1 yang tidak lulus. Kalau boleh saya sebutkan, saya pernah di Pertamina. Dari 90 orang saya tinggal 1 orang lulus. Kemudian di TPRI saya tidak lulus. Di RRI dari 158, 18 orang lulus. APDN lebih hampir 600-an 7 orang, kalau tidak salah lebih 600-an yang ikut tes. Saya ranking 1 di APDN Pontianak. Nah, kemudian terakhir saya di RRI di Bea Cukai. Itu ijazah SMP. Lulus juga. Jadi pilihannya ke APDN. Karena saya mau kuliah. Mau kuliah. Saya lulus di RRI, pengennya saya nanya maupun di Pertamina, boleh enggak saya kuliah? Jawabnya enggak bisa. Jadi saya kena nganggur lama, pengen sekolah. Itulah yang menyebabkan saya terdorong terus. Jadi sekolah. di APDN di tahun berapa? Tahun 83. 83. Nah, saya tamat SMA tahun 82. 82. Nah, jadi nganggur setengah tahun, baru ada pembukaan. Saya Jakarta di Pontianak, APDN Pontianak. Oh, APDN Pontianak. APDN Pontianak. Yang sekarang diklat ya. Diklat provinsi. Satu angkatan Bapak? Angkatan saya sekarang Sekda Sintang, kemudian Sekda Kayung Utara, Sekda Melawi, masih satu angkatan. Kalau di sini tidak ada lagi di Sambas. Berarti angkatan Bapak Sekda semua, Pak? Hampir lah, sebagian besar itu Sekda. Sekda, Pak. Nah, tamat dari APDN, Pak? Tamat karena APDN itu kan kedinasan kan ya? ya? Kedinasan. Jadi tamat langsung jadi tamat 86. 86. Saya ditugaskan di Sintang. 6 bulan di Sintang. Camat. Enggak, staf kecamatan saja. Staf kecamatan. Staf administrasi di kantor camat. Nanga Merakai. Dari Sintang tuh pakai motor aja sekitar 1 hari 1 malam. Iya, Baru nyampai dari nyampai, kota Sintang. Dari kota Sintang ke kecamatan ya. Kecamatan.
Berarti untung ya anak desa Pak, ya anak Nah, kampung, untuk anak desa jadi dah biasa tahan lah, dah dah biasa. Betul. Iya. Berapa lama Pak di sana? 6 bulan ya. 6 bulan pindah. 6 bulan dipanggil kuliah S1 ke Jakarta IIP, Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Oke. Apa belajar lagi lah gitu. Belajar lagi ke lanjutan ke S1-nya kan. PDN kan apa namanya? Diploma. Ya, setingkat diploma. Kalau dulu namanya akademi. BA, pangkatnya BA. Apa namanya, titelnya itu BA. TL. Ya. Jadi habis kuliah lagi di Jakarta, selesai balik ke Sambas. langsung Sambas. Nah, minta dapat izin lah balik ke Sambas. Tapi sebenarnya di Sintang pengen saya jadi camat. Oke. Tapi saya enggak mau lah. Tahun berapa Pak balik ke Sambas? Tahun 89 akhir. 89. Berarti bupatinya siapa ya? Bupatinya pada saat itu Pak apa ya? Lupa saya, yang istrinya orang Sambas. Oh. Yang Urai itu. Lupa saya namanya. Dia dari tentara. Tentara militer. Tentara. Karena zaman Orde Baru kan nih. Masih Orde Baru. Jadi balik ke Sambas jadi saya alhamdulillah sempat ditaruh di bagian organisasi, sempat juga di kepegawaian, sempat juga di LH, sempat juga di bagian pembangunan. berarti dah melintang-lintang lah, keliling-keliling dah. Sebentar pindah-pindah. Pindah-pindah kayak. Oh, luar biasa. Nah, pada saat Sambas dikembalikan ke kota Sambas, posisi Pak Jamiat Kepala Bagian Pembangunan. Kepala Bagian Pembangunan. Ya. Tahun 99. Ya, Kepala Bagian Pembangunan. Pak Burhan jadi bupati? Sebelum Pak Burhan masih Pak Tarya. Masih Pak Tarya. Tarya Arianto. Pak Burhan kan tahun 2001. Oh. Tahun 2001 dia. Jadi karir Bapak di pemerintahan tuh cukup sangat-sangat bukan kayak cukup deh. Iya. Sangat berpengalaman. Saya memang tidak pernah jadi camat ya. Enggak sah saya Bapak jadi camat. Pernah saya jadi camat saya. Enggak sah Pak. Tidak pernah. Cuma di kecamatan pernah. Oh, di kecamatan. Di kecamatan pernah. Nah, itu 6 bulan ya tadi tamat APDN. Setelah itu saya langsung di sekretariat. Dan tahun 2003 saya jadi pelak dinas. Di Spemda. Pelak 2003. dinas di Spemda, habis enggak salah ke LH. Pertambangan dan Kebersihan. Habis kemudian balik lagi ke Dispenda. Kemudian asisten 3. Sekda. Artinya karirnya dari bawah, dari bawah sampai ke Sekda. Jadi luar biasa. Karir Pak Jamiat, Pak Cik. Pak Cik itu karir dia dari artinya belum suah Bapak cerita, artinya baru dikim lah untuk cerita karir dari bawah, ya kan nih sampailah menjadi jadi yang tertinggi di birokrasi di tingkat kabupaten Sekda. Nah, kita pingin tanya Pak, Bapak tuh kan sudah bupati itu kan dari zamannya Pak Tarya, zamannya Pak Burhan, zamannya Bu Jul, sampailah Atbah waktu kan. Nah, artinya dari 4 kepemimpinan tuh di mati Pak Jamiat 4 pemimpin gitu tuh. Seperti apa Pak? Kalau Pak Tarya Pak, orangnya seperti apa? Saya sebenarnya ada 6 bupati. 6 banyak banget. 6 bupati yang tadi disebutkan 4, ada 2 yang tidak disebutkan. Yang pertama saya lupa namanya tadi Pak orang tentara itu, dan satunya lagi dari PJ Bupati pada waktu itu. Dia tuh merangkap sebagai pejabat pembantu gubernur wilayah bawah pada waktu itu, Pak Tamar Abdul Salam. Nah, setelah itu baru Pak Tarya. Sebelum Pak Tarya itu Pak Sapi Jamil, Pak Tarya, terus Pak Burhan, Bu Judarti, dan Pak Atbah. Tadi ditanya bagaimana masing-masing karakter. Jadi masing-masing pemimpin itu masing-masing beda stylenya. Style dalam pengertian gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan memang dipengaruhi oleh waktu pasti ya. Gaya kepemimpinan tentara kayak Pak Tarya, lupa namanya tadi itu memang ya karena saya dididik dari pendidikan
APDN. PDN, gaya pendidikan kami kan sama Semi militer. Artinya udah jadi gaya abal lah. militer itu udah Biasa heran lah, lagi. Biasa heran dah. lah. Hai. Bahwa dikasih tugas yang dadakan yang apa itu udah biasa lah. Yang paling unik waktu itu zamannya Pak Tarya memang pertama. Saya bukan Pak Tarya, Pak Sapi Jamil awalnya. Pak Sapi Jamil itu saya baru kenal, datang dia tuh saya langsung diberikan tugas. Dan diberikan tugas saya oleh Wakil Bupati Pak Usman Sohot. Saya langsung datang itu di Kabupaten Sambas, dilantik sebagai Kasubag Umum Kepegawaian. Langsung juga saya dilantik menjadi beberapa kegiatan di luar itu. Termasuk tahun 96 juga saya pernah balik dari IPB itu juga langsung dadakan seperti itu. Tapi di zaman Pak tadi itu tidak banyak Intinya begini, bahwa di zaman Pak Sapi Jamil itu saya ditantang. Misalnya gini, saya enggak tahu cerita irigasi pompa. Ya. Dengarnya juga bro itu. Asing lah ya. Asing gitu. Tapi dia minta saya langsung dipanggilnya saya. Nih, Jamiat, kau tolong konsepkan. Saya beri waktu seminggu. Saya enggak pernah karena kami di ilmunya itu enggak pernah bilang tidak. Siap tulen. Tahu enggak tahu siap tulen. Tahu enggak tahu siap. Kalak mikirkannya ya. Iyalah. Cuma saya bilang gini, Pak Bupati, mohon maaf kalau Bapak percaya dengan saya, bisa enggak saya minta bantu memudahkan saya berkoordinasi. Tolong buatkan disposisi kepada Pak Sekda. Ya kan, ini etika pemerintahan itu harus, karena dia tuh langsung ke saya sebagai staf. Harusnya kan ke Wakil Bupati, ke Sekda, ke apa baru gitu kan. Jadi minta surat disposisi kepada Pak Sekda supaya mengadakan pertemuan. Nanti dipimpin Pak Sekda. Saya ngikut. Nah, akhirnya oke, dibuat disposisi, saya kasihkan Pak Sekda. Ini Pak perintah Pak Bupati begini-begini. Oke. Kapan kamuannya? Kapan saja siap. Besok hari ini pun oke. Jadi besok kita kumpul sini di dalam rapat pertemuan. Dalam rapat itu seluruh kepala dinas, seluruh kepala instansi vertikal waktu itu yang masih ada karena masih zaman itu kan masih ada Kakandep segala macam tuh, tingkat kabupaten belum ada dinas. Ada dinas tapi ada cabang dinas juga. Dan saya dikenalkan oleh beliau, memberi arahan sedikit, saya disuruh duduk di depan. Padahal yang di hadapan saya itu para kepala dinas, orang-orang yang senior terus. Dan saat itulah saya ditantang tadi. Umur berapa ya Pak? Masih muda saya, baru ya sekitar belum nyampe 30. Iya. Udah diberi tugas. Diberi tugas 30 lebih sedikit lah, sekitar 30-an lah gitu. Diberi tugas yang bukan backgroundnya, bukan ilmunya. Contoh ini ada dua tuh, satu tadi tentang irigasi pompa, dan satu lagi saya oleh Pak Sapi Jamil. Waktu itu disuruh membuat program gayung bersambut, irigasi pompa, gayung bersambut, dan satu lagi pemenangan Golkar. Bukan keahlian saya tuh. Sebab waktu kan Golkar kan masih di pemerintahan Orde Baru kan. Jadi disuruh saya mengkajinya. Saya tidak pernah nolak, tapi saya minta begitu. Jadi alhamdulillah dua kegiatan itu saya bisa kumpulkan. Jadi kumpulkan orang-orang, kepala dinas segala macam. Saya yang rencana minta pendapat dari mereka. Kalau zaman Pak Burhan, Pak? Haji. Zaman Pak Burhan, nah ini luar biasa nih pemimpin yang menurut saya itu sangat-sangat mendidik. Pak Burhan sangat mendidik. Stylenya luar biasa itu. Misalnya gini, saya paling terkesan dengan beliau itu satu hal. Ketika saya berurusan dengan dewan, ini langsung aja kita enggak apa-apa ya. Nah, santai kita ngobrol santai tuh. Dengan dewan. Sebelum kita membahas IAS kalian ya. Ya, Pak Bupati, Pak Burhan pada waktu itu ditemu dewan karena beda pendapat dengan dewan. Saya kan mewakili. Padahal saya waktu itu belum kepala dinas, baru kepala Dispenda. Belum kepala belum sekda. Saya masih kepala dinas pendapatan daerah. Tapi saya selalu dipercaya oleh beliau tuh, karena sejak zaman sebelumnya pun saya selalu di anggaran. Jadi saya diminta menjadi pemimpin anggaran, berhadapan dengan dewan, tidak ada kecocokan, anggota dewan pergi Pak Burhan. Apa jawabnya? Kalian nih
aku yang nyuruh jamiat tuh. Ah. Terus setelah itu beliau nelpon, setelah kawan dewan balik, dia nelpon. Kau ngapain tadi? Ada PHP pak. Situ itu. Terus udah ku padahkan aku yang nyuruh. Itulah yang saya salut, sampai saya terkesan gitu betapa dia seorang pemimpin yang melindungi. Sampai zaman Bu Julati persoalan anggaran pun masih tetap ke Bapak kan. Biarpun saya di LH, harusnya kan di lingkungan hidup kan tidak ada kaitan dengan anggaran. Pernah ada di LH, kawan-kawan ngapain jamiat teng ditunjuk, ada dari kawan SKPD kan. Saya bilang kata Pak Yadi waktu itu sekdanya, termasuk Pak Burhan juga. Saya kan milih jamiat, bukan milih kepala dinasnya. Nah, jadi seperti itulah dia. Jadi Pak, memang waktu Bapak Pak Cik kita itu menjadi sekda dan sebagainya, memang kalau kata kawan-kawan di dewannya taat aturan katanya. Susah mau menegosiasi, betul gak Pak? Sebenarnya saya kan punya prinsip gini. Ini saya dididik dari dari ilmu pemerintahan yang berbasic aturan ya. Saya ingin bagaimana peraturan ini betul-betul diterapkan, karena tidak ingin ada masalah. Memang benar karena beda dengan beda cara memandangnya yang sedikit menyimpang dari aturan, saya terus terang saya bilang ini bertentangan dengan aturan ini, bertentangan ini. Jangankan dengan dewan, dengan bupati saya sering tanya Pak Burhan, Pak salah tuh mau masuk penjara. Dengan Bu Juliarti salahnya. Jadi saya mungkin orang suka to the point gitu. Daripada kalau jadi masalah, banyak kalau kasus-kasus gitu. Daripada saya bilang masuk penjara, tugas saya mengamankan pimpinan. Iya prinsip Pak, tugas saya. Saya dididik untuk mengamankan pimpinan. Setidak-tidaknya saya bilang ngamankan daerah, syukur ngamankan pimpinan, atau paling tidak ngamankan diri sendiri. Itu prinsip. Yang bisa ngatur saya adalah peraturan saya. Kalau Bapak beda dengan peraturan, Ibu beda dengan peraturan, saya tetap menyangkal. Tetapi kalau Bapak bertanya, kira-kira itu mungkin enggak? Gitu itu mungkin. Oke, bisa masuk dewan. Jadi bukan berarti enggak bisa suatu program atau usulan yang dari dewan itu bisa dimasukkan. Selama memang ada arahan aturan, jelas, regulasi sesuai. Kan kita punya program daerah. Misalnya di RPJMD mau dijadikan HP misalnya. Katakanlah zaman Bu Juliarti itu ada peningkatan IPM atau itu udah kita atur, udah diatur dengan udah dipatok-patok angka segala macam supaya kita bisa meningkat. Bayangkan di zaman Pak Burhan terakhir itu di tahun 2009 itu masih urutan terendah IPM di Kalimantan Barat. Dari 14 kabupaten kota, 14 urutan ke-14. Kita Sambas. Akibatnya ini kan perlu ada upaya. Begitu didorong zaman Bu Juliarti, alhamdulillah terakhir di zaman Bu Juliarti tahun 2016 urutan ke-5. Kan luar biasa pelonjaknya kan. Hanya zaman Atbah terus bertahan 3 tahun urutan ke-5 dan sekarang justru urutan ke-6. Kalah dengan Ketapang. Nah, Pak Ji. Ya. Birokrasi habis deh sebenarnya Pak Ji ya. Sampai melompat ke dunia pendidikan menjadi dosen, jadi rektor tuh. Sebelum kita kalau membahas IAS deh. Kita pingin tahu deh. Lompatannya gitu. Birokrasi kan nih. Birokrasi biasanya kan kalau tadi kita dulu kan kita ngomong kalau ndak ke politik, jadi bupati dan sebagainya. Tapi melompat ke dunia pendidikan tuh. Jadi akademisi. Ya memang saya sebenarnya tadi itu ayah saya itu juga mewarnai saya lah. Ayah saya yang hanya pendidikan SD, SR, dia itu habis-habisan masa tuanya itu membangun sekolah dasar, sekolah swasta. Bukan lagi sebulan 2 bulan tahunan dia tuh menyekolahkan swasta. Dia nukang sendiri. Itu terinspirasi yang menyuruh saya, inspirasi saya terus bersemangat untuk maju. Kata-kata yang paling melekat pada diri saya dari omongan ayah saya adalah gini, jangankan kau, aku pun punya
hak untuk jadi presiden. Itu ya omongan ayah saya. Eh, Waktu SMA saya anggap biasa-biasa lah omongan itu. Tapi itu akhirnya yang menjadi cara saya berpikir, mempengaruhi pola saya berpikir, dan terus saya ingin belajar. Nah, ketika saya masuk di dalam dunia pendidikan, khususnya di IAS Sambas, saya sendiri pun sebenarnya di tahun 2003-2004 itu saya ndak sebenarnya hanya ikut-ikutan saja, dan itu pun perintah oleh Pak Burhan dan Pak Yadi pada waktu itu. Pak Yadi sebagai ketua, saya sebagai bendahara, pelindungnya Pak Burhan. Itu dengan SK Bupati ada di tahun 2004. 2004. Dan berlindung di bawah yayasan Yapis ya. Yapis sampai yayasan. Tapi udah direncanakan enggak, Pak? Artinya melompat. Sebenarnya tidak terencana. Tidak terencana. Saya akhirnya pada tahun 2006 saya justru yang ditunjuk jadi ketua STIT. Padahal saya 2006 saya masih sebagai sekretaris, sebagai kepala Dispenda. Nah, saya ditunjuk, oke, saya jalankan. Tapi bagaimana mungkin saya bisa jalankan penuh, dan saya percaya dengan kawan-kawan. Jadi memang ya mungkin kawan tuh melihat saya tuh di keahliannya mungkin di manajemen atau di kepemimpinan yang bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, terutama dengan pemerintah daerah. Itu barangkali yang dilihat oleh kawan gitu. Kalau keahlian saya akui lah, saya bukan jangankan mau setahun, sebulan dia belum sah saya sekolah agama gitu ya. Sekolah agama Islam khususnya. Jadi saya belajar hanya otodidak, hanya baca-baca gitulah. Tapi dipercaya oleh kawan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, dan insya Allah tahun 2022 saya tidak lagi dan saya berikanlah kepada kawan-kawan. Ini saya sudah nyiapkan. Insya Allah saya siapkan. Oke, Pak. Sebelum nanti kita membahas tentang IAS lebih dalam. Nah, tadi itu kita udah membahas tentang keseharian Bapak, apa dan sebagainya lah. Nah, sebelum kita nanti membahas tentang kampus IAS, mungkin kita lihat dulu profil singkat tentang kampus IAS. Silakan.
Oke, nah itu tadi video singkat tentang profil kampus IAIS Sambas yang dipimpin oleh Pak Jamiat Pak Ci gitu ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanya Pak, Ya. sejarah pertama kita ingin tahu sejarah berdirinya kampus IAIS Ya. di Sambas, kapan dia berdirinya, tahun berapa, dan di mana lokasi pertamanya berdiri. Nah, karena kan memang sejarah daripada kampus IAIS mungkin bisa kita ceritakan biar kawan-kawan yang ada di rumah nonton supaya tahu gitu Pak. Betul. Nah, Ya. seperti apa Pak cerita Siap. IAIS itu berdirinya itu, Ya. sejarahnya itu. Ya betul. IAIS Sambas ini IAIS atau lebih secara panjang disebutkan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sapiuddin Sambas. Ini berdiri sebenarnya secara resmi itu tahun 2006. 2006. Tapi dimulai tahun 2003. Merintisnya dari 2003. Merintisnya tahun 2003. Pada waktu itu kan ada setelah kerusuhan ya. Setelah kerusuhan dan pindah ibu kota kabupaten dari Singkawang ke Sambas, ternyata IPM Kabupaten Sambas ini anjlok. Urutan ke-14 tadi ya Pak. Nah, urutan ke-14 dari 14 kabupaten kota. Padahal sebelumnya Sambas itu nomor 2 di Kalbar setelah kota Pontianak. Setelah kota Pontianak. Waktu dia di Singkawang. Waktu di Singkawang. Nah, inilah yang menjadi dasar waktu itu Pak Bupati Pak Burhan Nurdin Rasyid dengan visinya Trigas. Trigas itu singkatan dari terukur, itu ekonomi kerakyatan, bersinergi dengan investasi, R itu religius, I itu iptek. Ya. Kemudian G itu good governance, A itu akhlakul karimah, dan S itu social control. Kira-kira begitu kalau tidak salah. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan niat bagaimana mengangkat kembali Sambas ini menjadi setidak-tidaknya samalah dengan sebelumnya, level kabupatennya, masa terendah di Kalimantan Barat itu awalnya, sehingga didirikanlah waktu itu bekerja sama dengan Stein Pontianak. Jadi Stein kelas jauh waktu itu. Jadi sebelum IAIS apa namanya? Masih Stein. Cabang Sambas. Masih nginduk ya. Masih nginduk Pontianak. Ya. Jadi tapi kan tidak boleh. Nah, setelah berjalan 1 tahun tidak boleh, lalu akhirnya dibentuklah. Jadi tahun 2004 itu direncanakan oleh Pak Burhan, Bupati Sambas pada waktu itu. Lalu kami ini staf-stafnya yang dianggap mampu loyal dengan beliau itu disuruh merancang untuk kerjasama untuk membangun namanya waktu itu STAI, namanya awalnya Sekolah Tinggi Agama Islam. STAI tetap swasta, tapi ternyata panjang juga ceritanya. Ada yang akhirnya mahasiswa tadi yang udah terima, kita lanjutkan ke Pontianak lagi, balikan ke Stein Pontianak. Kemudian pun masih sempat ada pergolakan lah, maklum karena izinnya juga susah waktu itu. Berarti Pak Ci itu salah satu pendiri lah ibaratnya, salah satu pendiri artinya tahu lah seluk-beluk pendirian sejarah daripada kampus IAIS itu. Betul. Dan memang tahun 2006, tepatnya tanggal 22 Juni 2006 akhirnya disetujui oleh Kementerian Agama. Nah, Dirjen Pendis Kementerian Agama 2006. Dan tanggal 26 Juni 2006 Bupati, satu-satunya bupati waktu itu, ada 20 lebih perguruan tinggi yang baru dibentuk. Hanya Bupati Sambas yang ada bupati yang datang, lainnya hanya dari yayasan, dari yayasan lah gitu. Nah, jadi ini sebenarnya mendorong kami, semangat kami bahwa karena bupati yang benar-benar bersemangat untuk memajukan daerah, dan itu juga menjadi dasar oleh pemerintah pusat betapa pedulinya daerah. Jadi waktu itu pemerintah daerah apa melatar belakangnya dia ingin dibangunnya kampus universitas
di Sambas tuh, Pak, Nah, sekolah tinggi. Itu tadi mewujudkan visinya tadi berakhlakul karimah gitu kan. Salah satu diantaranya kemudian pengembangan iptek, Iptek. kemudian patuh kepada hukum akibat dari kerusuhan sosial di tahun 97 dan 99 itu kan hancur nih, kacau nih. Iya. Dan itulah yang awal Jadi- selain tadi IPM rendah. Sambas rendah. pun dianggap zona merah oleh Zona pusat. merah, IPM rendah, waduh. Di mana kampus pertamanya, Pak? Pertama di dekat Rantau Panjang sebelah sana ada. Rantau Panjang. Kampung dekat Rantau Panjang lah, sebelah sana itu. Awalnya di situ, tapi tidak jadi di situ. Pindah ke yang C. SD SD pas nak di ke kantor bupati. jalan Jalan Pembangunan. Jalan Pembangunan. SD berapa dulu ya? Dekat tikungan ZI. SD 1 kalau tidak salah situ. Nah, itu awalnya. Baru tahun 2006 itulah langsung dibangun di situ, di yang di sekarang nih. Ada dibangun 4 lokal. Iya, 4 lokal. 4 lokal. 4 lokal. Itu pertama sekali dibangun. Pertama sekali. Pertama sekali. Tapi akhirnya masih pecah-pecah lah. Heeh. Masih pecah-pecah. Ada sebagian sana, ada di sini gitu. Sambil mengurus Ya. apa? Izin lah ya. Mengurus izin untuk meningkatkan nambah prodi-prodi baru. Berarti dari namanya dari STAIN, Dari namanya tadi STAIN menjadi menjadi STIT. STIT. Dengan satu prodi. Satu prodi. Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, hanya satu. Habisnya meningkat. Ya, akhirnya 4 tahun kemudian tahun 2010 berubah menjadi STAI STAI. dengan 4 prodi. Dan sambil berjalan ada tambahan prodi. Terus 4 tahun berikutnya lagi, berarti 8 tahun sejak berdirinya itu menjadi IAI, Institut Agama Islam. IAI. Nah, dan sekarang sudah ada 15 prodi, 2 diantaranya pasca sarjana. Dan perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas di sini, bahwa IAI setingkat institut ini yang di bawah naungan Kopertais ya, wilayah 11 Kalimantan Selatan, ada 40 perguruan tinggi keagamaan Islam swasta se-Kalimantan ini. Kita itu baru ada 2. Paling pertama menjadi IAI itu adalah Sambas. Tahun 2014. Selanjutnya baru tahun 2017 IAI Darussalam di Martapura, Banjarmasin. Padahal dia itu udah lebih dulu dari kita mendirikannya. Jadi kita nih sekarang baru 2. Sedangkan yang menyelenggarakan pasca sarjana baru kita. Iya. S2. Yang lain belum. S2 ya. Nah, yang S2. Nah, jadi dari 40 perguruan tinggi keagamaan swasta di bawah Kopertais 11 Kalimantan, baru kita lah yang menyelenggarakan pasca sarjana. Berarti udah hampir 10 tahun ada kalian. Apanya? Kampus CS berdiri itu. Jadi kalau hitung dari 2006 udah 15 tahun. 15 tahun, Bay. 15 tahun. Nah, pindahnya ke lokasi yang sekarang tahun berapa ya? Tahun 2006 udah pindah. 2006 Karena udah pindah. tadi udah dibangun tahun 2006 langsung kita resmikan tadi. Oh. Udah dibangun, udah dipenuhkan. Cuma kan mahasiswanya masih apa namanya? Beberapa tempat gitu. Ada yang di bangunan lama, yang di jalan pembangunan, dan ada yang di situ. Udah berapa banyak mahasiswa, Pak? Menghasilkan lulusan SDM kelulusan hampir 2000. 2000. Hampir 2000 orang. Dari pertama. Dari pertama. Angkatan sekarang kan udah 9 kali wisuda. Dan mahasiswa sekarang lebih kurang 2000-an juga. 2000-an. Kalau Bapak Pak Cik jadi rektor udah? Saya sejak tahun 2006. Waktu itu jadi ketua STIT tahun 2010, ketua STAI tahun 2014 sampai sekarang rektor. Nah, saya baru terpilih lagi itu tahun 2018 sampai 2022. Karena kita di statuta kita membatasi tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah, kenapa sekarang dulu saya bisa ikut lagi gitu ya, diikutkan kawan? Karena itulah alasan kawan. Itu kan dulu STIT, sekarang kan STAI, Pak. Begitu pindah ke IAI, dulu kan STAI, Pak. Sekarang kan IAI. Jadi akhirnya lanjut terus. Nah, bro, saya bilang ini yang terakhir sekali tahun 2018. Saya terakhir kali. Berarti udah 2000 mahasiswa.
yang Ya, menghasilkan. menghasilkan Yang itu yang ada sekitar 2 ribuan juga. yang itu Yang sekarang 2 ribuan. hampir 2 ribuan. Kalau fakultasnya berapa banyak, Pak? Fakultas 4. 4. Apa, Pak? Pertama syariah, Syariah, kedua fakultas keguruan tarbiyah dan ilmu keguruan, keguruan, dan ketiga itu dakwah Usuluddin, dan yang keempat adalah PB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Islam. bisnis, fakultas. Ya. Jurusannya banyak, Pak. Prodinya itu Prodinya? 15. Oh ya, satu lagi di Pasca. Oh, pasca. Nah, fakultas itu 4, Pasca 1. Jadi dipisah. Jadi prodi di Pasca itu ada 2. Yang lainnya ada 4, ada 3. Udah banyak lah, Pak. Alhamdulillah. Udah banyak kita paling banyak fakultas, gitu. banyak mahasiswa, Banyak mahasiswa. luar biasa Dan memang. dosen-dosen yang sarjana Nah, doktor dosennya pun berapa banyak, Pak, dosennya? Dosennya sekitar 108 ya. Kalau nggak salah sekitar 108. 108. Jumlah termasuk staf itu 142 orang. Kalau tidak salah saya doktor paling banyak di IAS, Pak. Iya, betul. Berapa banyak dokter, Pak? Sekarang sekitar 30-an lah, sekitar 30-an. 30 dokter Iya. yang ada di Zambas. Iya. Dulu kan ada Berapa lama buat dokter ya, Pak? Ya itu yang memang mau menjadikan dokter itu tidak mudah ya, memang tidak mudah. Tetapi itu adalah programnya Bupati Bu Juliarti. Program Bu Jul. Program Bu Juliarti pada waktu tahun 2014 kita Bu Juliarti punya program yang namanya program 50 dokter. 50 dokter. Nah, ngikut program nasional di Kemenak itu program 5.000 dokter. Itu baru 30. Nah, sekarang hampir ya 30. Dan masih banyak, ada 20-an orang yang masih dalam tahap mana lagi ya, Pak? Insya Allah hari ini ada satu, udah selesai. Udah selesai. Dokter. Si Suryadi di UIN Malang. Hari ini ujian. Luar biasa, dokternya jadi banyak punya bahasa kita. Muda-muda. Itu tadi Muda- yang muda. hadir itu Pak Warek 1 itu. Sumarin, muda. Pak Sumarin. Umur 29 lebih. Pun Pak Sumarin tuh, Pak, kuliah enggak berhenti, Pak. Dari Nah, S1, itulah S2 sampai ke dokter enggak berhenti itulah. deh. Luar biasa. Kalau saya kan umur hampir 57. Pun saya dah tekapan dulu lah mencoba Pak Sumarin. Baru dapat dokter gitu kan. Bisa saya umur 57 bisa dokter. 57 ya, Pak jadi dokter. Waktu itu tahun 2016. Bisa. Kenapa? Masih muda. Berapa umur? Umur masih muda sih, Pak. 30. Masih muda ya. Jadi enggak ada halangan, enggak ada halangan. Sekarang habis tamat S1 langsung S2, bisa S3. Pak, prestasi-prestasi yang didapatkan IAS banyak kali ya, Pak? Ya, secara nasional sebenarnya belum nampak sih ya, belum begitu banyak. Tapi kalau dari tingkat regional Kalimantan, kita memang karena di perguruan tinggi ini kan prestasi yang kita harapkan tuh ada penelitian, ada segala macam. Kita sedang membenahi arah itu. Nah, masih belum begitu banyak lah kalau prestasi-prestasi. Tapi kalau mahasiswa yang dilibatkan di mana-mana udah banyak, dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan sifatnya nasional gitu. Tetapi pun masih harus kami akui dan harus saya sampaikan kepada masyarakat, kita itu masih masih kekurangan lah, terutama sarana pendidikan. Sarana apa ya? Nah, sarana itu masih kurang. Dan makanya kita berharap kepada Bupati ke depan itu harapannya dapat membantu kita lah. Apalagi kalau di negeri kan, itu lebih. Berapa Pak luas lahan kita yang ada sekarang yang pas kita tempati itu 10 hektar. 10 hektar. Ya. Tetapi ada sekitar 21 hektar di luar yang sebenarnya udah diperuntukkan untuk kita. Di mana, Pak? Di arah Hanok sini ada 10 hektar. 11 hektar, di arah ke Subah sana itu sekitar 9 hektar. Berarti ada 3 titik. Ada 3 tempat. Berarti ada 3 tempat ya. Berarti kalau ke depan mengembangkan IAS artinya ada kampus 1, kampus 2, kampus 3. Itu memang sengaja dipisah seperti itu supaya nanti kalau ramai penduduk kan memecah ke lalu lintas. Jadi kalau ngumpul di sini semuanya, coba bayangkan lah jalan pendidikan tuh kalau pagi. Ramai sekali kan, jalannya kecil. Kecil jalannya. Oleh karena sebenarnya harus dipisah. Walaupun sebenarnya di daerah
itu adalah kawasan pendidikan. Ya. Tapi kalau memang nanti jadi jalan lingkar, sebenarnya itu tinggal nyebrang ke sana. Iya, ya. Nyebrang sana ya, bisalah ngembangkan. Artinya pembangunan ini kan perlu, Pak ya. Iya. Pembangunan kampus IAIS. Betul. Artinya campur tangan pemerintah pun masih sangat diperlukan. Sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Apalagi ingin menuju ke negeri, Pak ya. Iya. Perjuangan, saya dengar kan perjuangan IAIS untuk menjadi negeri itu kan cukup apa? Luar biasa. Luar biasa tampuhan jalannya itu, Pak. Benar-benar lika-liku. Nah, sampai hari itu Pak dah sampai di mana penegrian mengusulkan? Kita sebenarnya itu udah ada dia di Menpan sejak tahun Juni 30 Juni 2016. Sudah ada di Menpan dari Kemenak. Kemenak tuh udah setuju tahun 2016. Kemenak udah setuju. Langsung Menteri Agama itu meneruskan ke Menpan untuk dibahas lebih lanjut untuk menjadi negeri. Karena kan harus ada lembaganya, satuan kerjanya itu kan, perangkat daerah itu harus jelas, perangkat pemerintah itu harus jelas. Jadi harus ditetapkan nanti pegawainya, asetnya segala macam harus ditetapkan oleh Kemenak bersama-sama Menteri Keuangan dan lain-lain lah yang terkait. Jadi macetnya di mana, Pak? Macetnya di Menpan itu. Di Menpan. Tapi tetap terus dikawal, terus dimonitor. Kita juga udah sampai ke presiden bahkan. Lewat wakil bupati Bu Haria waktu itu. Bahkan terakhir kita udah nemui One Team Press sama-sama Bu Haria. Terakhir kita ke Pak Cornelis ya. Pak Cornelis, anggota DPR RI, utusan Kalimantan Barat ini waktu dia datang ke Sambas. Juga ada kita sampaikan. Berarti udah digunakan jalur-jalur pendekatan kepada orang-orang penting lah. Secara administrasi, persoalan ini sebenarnya menurut saya itu persoalan politik ya, bukan persoalan administrasi lagi. Politik, Pak. Politik. Dari mana pandang saya beranggapan bahwa ada keinginan yang kuat enggak pemerintah untuk menegrikan itu. Karena konsekuensi menegrikan itu adalah biaya bagi pemerintah. Nah, kalau pemerintah Republik Indonesia ini mau membangun daerah perbatasan, melalui perguruan tinggi, memajukan daerah perbatasan melalui perguruan tinggi, ya inilah saatnya sebenarnya. Jadi kita ini memerlukan orang, masih sangat perlu. Nah, kalau saya lihat kan artinya perguruan tinggi yang khususnya selain STAIN yang udah berubah menjadi UIN kan nih. Hampir menjadi UIN, artinya memang kalau kabupaten daerah lain memang Sambas cukup berkembang artinya IAIS-nya itu. Harusnya gitu. Kalau dibandingkan dengan di Jawa, dalam satu kota itu bisa beberapa perguruan tinggi negeri. Nah, banyak. Kayak di Malang lebih parah lagi. Kayak Ruko. Bedempet atau perguruan tinggi. Kenapa kita tidak bisa? Sehingga akhirnya orang belanja biaya besar mau sekolah ke Jawa. Kalau udah ada ke sini, inilah prinsipnya kalau yang kita dengan Pak Burhan dulu, mendekatkan pendidikan kepada rakyat. Itu prinsip utama yang kita pegang. Artinya mendekatkan pendidikan tinggi kepada rakyat. Coba kalau di sini ada perguruan tinggi, orang pintar nih pasti ada. Oke, Pak, mungkin kita istirahat bentar, Pak. Jadi Pojoker yang ada di rumah yang ingin bertanya dengan Pak Cik gitu ya, Pak Rektor gitu ya, Pak ya, silakan komentar di bawah komentar live streaming kita. Sebelum kita lanjut, mungkin kita rehat sejenak. Nah, silakan operator.
apa yang melindungi kita di saat sulit? Melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas, untuk mampu memberi sepenuh hati. Percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar. Mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Berubah usir wabah. Masker untuk semua. Ini adalah satu cara dengan memberikan vaksin, tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu. Sehingga kita tidak akan menderita penyakit itu, atau kalau menderita dia akan ringan. Vaksin yang dikembangkan di Indonesia itu adalah kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Bio Farma, dan Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac. Nah, Sinovac ini sudah dari awal-awal melakukan uji klinis, mulai preclinical trial di Wuhan, kemudian jadilah inactivated vaccine. Nah, dari situlah saya berani melakukan uji klinis fase 3 di Bandung. Dan sekarang sudah masuk, semuanya sudah disuntik yang 1920-nya, dan sekarang sudah mengevaluasi 3 bulan. Jadi saya katakan bahwa keamanan itu cukup baik. Jadi tentu pemerintah kita tidak akan sembarangan mengizinkan vaksin-vaksin lain masuk ke Indonesia. Dan itu sudah dipelajari dengan baik tentu oleh pemerintah kita, sehingga kita berani mengambil itu dan untuk diberikan kepada tenaga kesehatan. Efek samping itu semua uji klinis itu yang paling penting ada keamanannya. Yang dilihat adalah reaksi lokal dan reaksi sistemik. Reaksi lokal itu dilihat bengkak, ya, dan merah. Sistemik, panas badan, lemas yang dilihat. Efek sampingnya itu minimal. Panas tidak terlalu tinggi, merah tidak terlalu merah, bengkak tidak terlalu bengkak. Dan sampai sekarang yang di kita juga kelihatannya tidak begitu tidak masalah. Keuntungan imunisasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan efek samping yang tadi. Ya, jadi kita harapkan yang ikut imunisasi sekarang itu yang betul-betul sehat. Kami sangat mengharapkan semua tenaga kesehatan yang ada itu ikut serta, di samping untuk melindungi dirinya sendiri dan juga untuk melindungi orang serumahnya, orang sekitarnya, sehingga terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Marilah kita mensukseskan program vaksinasi ini sehingga akan sukses. Oke, kembali lagi kita di podcast pojok bersama Pak Ci, Pak Rektor gitu ya, Pak Jamiat. Nah, tadi kita udah banyak mengulas tentang seputar kampus, apa dan sebagainya lah. Nah, pojoker yang ada di rumah yang lagi nonton, yang kalau ingin bertanya silakan di komentar di live streaming kita. Nanti kita tanyakan lah kepada Pak Ci gitu itu. Nah, sebelum menunggu para pertanyaan dari para pojoker, saya ingin tanya juga Pak, ingin tahu apakah ada program beasiswa Pak di IST, biar masyarakat kita tahu tuh. Iya, IAIS sebenarnya setiap tahun itu menyiapkan beberapa beasiswa. Nah, ada yang langsung dibiayai dari kampus, tapi juga terbatas ya. Dan ada yang mengharapkan
beasiswa dari luar kayak bidik misi itu pun juga terbatas sedikit sekali tahun ini, kita hanya 8 atau 10 orang. Bidik misi. Nah, harusnya kita lebih banyak gitu dibandingkan. Sebenarnya yang paling beruntung kawan sebelah tuh bisa ratusan. Tapi kita nggak tahu gimana kebijakan Kawan sebelah ya, Pak. Tetangga sebelah ya. Malah mampu lah kita ngundang di situ. Malah kekurangan orang deh itu. Oke. Peluangnya banyak gitu. Memang lah tetangga sebelah ya. Banyak lah rezekinya banyak. Lobbynya bagus kali ya, Pak. Lobbynya bagus sekali itu. Karena dah negeri barangkali menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya. Dan kita berharap sebenarnya kalau yang dulu kan dari pemerintah daerah. Beberapa tahun terakhir ini memang pemerintah daerah mengurangi beasiswa. Baru tahun terakhir inilah kita dapat ada 100 lebih orang. 100 lebih, Pak. Nah, itu pun udah sayang sebenarnya, udah terakhir. Karena memang terus terang mahasiswa kita itu terus terang niatnya aja yang banyak nak sekolah. Tapi kemampuannya sangat terbatas. Dan ya terbatas dalam pengertian kemampuan ekonominya lah ya. Nah, karena mungkin itu udah pilihan terakhir gitu. Di Sambas ini kan anggaplah bukan pilihan utama. Maunya sebenarnya kalau berduit dia ke Jakarta atau ke Jawa sana kan. Nah, tapi karena nak bantu orang tua, jadi akhirnya pilihlah di sini. Ya walaupun tidak semua sih, tetapi nampaknya sebagian besar gitu, karena kemampuan sambil membantu orang tua sambil kuliah gitu kan. Jadi artinya beasiswa adalah di kampus IAS untuk kan mahasiswa. Kalau untuk kan yang program pasca sarjana ada juga beasiswanya, Pak? Di program pasca sarjana kita tidak belum ya. Kecuali untuk dosen-dosen kita, dosen pegawai kita yang untuk peningkatan anaknya lagi, peningkatan SDM-nya dia bantu hanya itu pun hanya SPP-nya aja dia bantu. Tapi khusus untuk dosen kita, pegawai kita untuk yang memang disiapkan untuk jadi dosen. Karena kita rencananya mau menjadikan kampus kita nanti ini kalau tidak bisa ke negeri menjadi universitas berarti UIN ya. Kayak kalau ya walaupun tidak menjadi UIN, UIS lah barangkali. Kalau UIN kan negeri, UIS, Universitas Islam Swasta gitu kan. UIS. Tapi proses lah, Pak. Ya, proses. Nah, Pak Cik, artinya Pak Cik itu ya manggil. Pak Cik cuma nih harus manggil Pak Cik deh. Nah, waktu jadi birokrasi itu kan pada saat jadi sekda, artinya kan membina para pegawai di bawah tuh. Iya. Nah, pada saat menjadi rektor, artinya kan membina juga tuh, membina mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Ada perbedaan enggak, Pak, melakukan pembinaan antara birokrasi dengan para pendidik ya? Iya, sangat beda. Pak. Pertama pembinaan dulu, birokrat. Bukan birokrat, pembinaan di pegawainya dulu. Di pegawai Pemda ya. Bukan pegawai kampus. Pegawai di kampus. Pegawai di kampus. Ya. Bedanya ya. IAS ini kan swasta. Ya. Swasta yang hidup matinya hasil penghasilannya itu dari sebagian besar itu dari beasiswa. Dari SPP mahasiswa. Kalaupun ada beasiswa dari beasiswa tambahan. Artinya dari mahasiswa kebanyakan. Kita kan belum banyak menghasilkan usaha sendiri. Nah, memang rencana ke depannya seperti itu. Ada usaha, Pak? Ada usaha sendiri. Usaha sendiri. Sehingga memang kendala kita itu di sana. Ketika misalnya ada pilihan bagi pegawai yang bukan disekolahkan tadinya, dia datang langsung dengan yang udah siap pakai. Kadang-kadang tuh ada kendala, dia tuh pindah menjadi pegawai negeri, pindah ke daerah lain, itu jadi masalah. Jadi kadang-kadang sulit itu pembinaannya. Beda dengan pembinaan kalau mahasiswa sih alhamdulillah. Mahasiswa kami sih alhamdulillah tidak banyak macam-macamnya ya kalau dibandingkan perguruan tinggi di luar sana ya. Tidak usah jauh lah, misalnya yang sering demo gitu ya. Kalau kita sih alhamdulillah tidak sampai ke sana. Karena memang saya pun sering bilang kalau memang bisa tidak dengan demo tetapi
aspirasi kita Iya. tercapai, kenapa harus demo? Maklum Pak, yang namanya mahasiswa tuh agak badel juga Iya, kali, agak ada. keras juga ya. Ada yang Ah. kadang-kadang ya biasa lah. Sudah demo, tetap demo deh kan. Jangankan dengan anak sendiri pun macam-macam kadang-kadang. Nah, saya kan punya anak ya, punya anak 4, tahulah saya. Jadi Makanya lebih nyaman pembinaan di waktu di birokrasi pegawai atau di kampus? kalau cerita nyaman, ya pasti ada sulit senangnya lah. Ya. Ada nyaman senang, nyaman susahnya gitu. eh, Kalau di birokrat ini kan seragam di Seragam, birokrat. Artinya udah jelas aturan main. hmm, Nah, kalau di perguruan tinggi swasta ini kita harus membuat aturan sendiri. oh, Aturan sendiri inilah yang harus kita nggak bisa langsung serta-merta kita terapkan gitu. Kecuali kita udah full, kita udah maju benar gitu ya, dengan gaji yang banyak lah katakanlah, yang mensejahterakan pegawai, mungkin tidak ada masalah. Ini kan iya. gaji ya sekedar cukup makan ya kawan ya. hmm. Untung kita udah kayak dosen itu udah udah di sertifikasi ya. Ya. Ada 51 orang yang sertifikasi dari 108 dosen. Hmm. Nah, itu lumayan lah penghasilan mereka. Jadi adalah tambahan, ditambah-tambah yang lain. Tapi kalau cerita kurang ya memang kurang. Hmm. Bukan saya, bukan. Ya. Oh. Kalau di Pemda memang kita bisa lebih tegas lah. Jadi artinya begini, ketika kita membina pegawai itu ada tahapan tingkatan yang Tingkatan. artinya ada aturan main yang jelas, sangat jelas kita. Tinggal bagaimana manage-nya gitu. Tapi kalau di swasta ini sebenarnya fleksibel, lebih fleksibel. Cuma kan bukan hal yang bagus kalau kita sedikit cara memutus hubungan kerja itu sebenarnya bukan yang terbaik gitu. Nah, walaupun misalnya masih dosennya atau mahasiswa staf itu buat kesalahan lah, itu memang kadang-kadang kesulitan itu. Karena masalahnya masalah yang beda, tetapi ujung-ujungan kan persoalan perut juga kadang-kadang. Pak, sekarang kan udah membuka pendaftaran mahasiswa baru ya? Sudah. Kita Pakai setiap gelombang, saat bahkan pakai kita, gelombang tuh gimana Pak? tetap ada bertahap. Nanti di bulan Juni itu awal, kemudian setahun itu 2 kali. Kalau bahkan kemarin setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Ya. Berarti di awal tahun tuh udah mulai buka Pak ya? Iya, Juni, September kalau nggak salah, November. Jadi berakhirnya bila? Tergantung nih, untuk yang S1 itu kita sampai September saja. Dua periode untuk S1. Tapi kalau yang S2 itu sampai November. Berarti untuk cara mendaftar untuk kuliah di IAS melalui online lah Pak ya? Online. Artinya udah digitalisasi lah dah Pak ya? Udah kita buka lewat Kalau boleh tahu Pak, webnya. uang pendaftarannya? Mungkin yang di rumah tuh nggak tahu habis sih uang pendaftarannya itu ya. Kira-kira aja ya Pak. Mungkin lupa kali ini. Sebenarnya pendaftaran kita enggak banyak sih. Kalau untuk S1 pendaftarannya itu kalau tidak salah hanya 150 ya. Pendaftarannya. Pendaftaran sama dulu. Angke jadi gitu. Angke jadi untuk akadnya ya. Iya. Enggak banyak itu. Dan SPP kita pun kecil. Bervariasi ya. Bisa bayar 2 kali kali Pak ya? Ya bisa karena kita kan sekarang per UAS ya, per UTS. UTS. Yang bayarnya. Jadi dulu kan per UAS ya, sekarang per UTS. Jadi kalau memang tidak bisa, dia bisa berikutnya. Tapi memang itulah tadi. Hidup matinya kami ini sangat tergantung dari SPP mahasiswa. Kan ada juga yang reguler Pak yang ditebas Iya, yang ditebas itu kayak kelas hari Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Pak. Iya, Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Nah,
kan ada juga yang kelas malam ada. juga, di kelas malam. Kalau yang di Tebas ya reguler ya untuk mungkin perangkat desa kali. Kebanyakan kali ya, Pak. Perangkat desa, kecamatan, bahkan Kecamatan. polisi ya, polisi, tentara pun ada yang ikut. Nah, jadi kita beri kesempatan. Nah, kayak ada yang kalau S2 tuh ada yang kelas dari Sintang, Sibau, Singkawang, Gabungan ada. Tahun ini lumayan ada 60-an orang. 60-an, Pak. Kurang 60-an orang. Nah, Pak Ji, kan musim Covid tuh. Iya. Semua perkuliahannya dibatasi. Iya. Artinya model apa deh? Zoom lah gitu. Ya, Apa kayak IAS memperlakukannya juga atau bagaimana? Ya, kami memang tidak seketat apa yang di Jawa lah. Ya. Kalau artinya pakai di apa namanya dicampur gitu. Ada yang pakai daring, ada lewat Zoom apa segala macam, ada. Tapi ada juga yang langsung. Ya, cuma waktunya ya kita bagi. Nah, artinya gini, misalnya tadi kebetulan saya ngajar di semester 5 dan 7. Boleh Pak Rektor pun ngajar tuh? Saya masih ngajar. Masih ngajar lu, memang baru lah. sampai ke situ tadi. Jadi bulan ini deh, nanti bulan depan deh kosong gitu. Kosong. Nah, Oh. jadi di selang-seling gitu. Selang-seling lah ya. Selang-seling. Jadi enggak tujuannya adalah jangan sampai ngumpul dalam jumlah yang banyak gitu. Tapi meeting Zoom pasti ada juga. Tetap ada. Perkuliahan tetap ada. apa? Perkuliahan lewat online ada. Online ada pasti ada. Ada. Oh. Itu akhirnya paling banyak dosennya lah, tergantung kepada dosen, kesiapan dosen dan mahasiswanya. Dan mahasiswanya. Karena juga kan harus diakui bahwa akibat dari gunakan digital itu ongkosnya bertambah besar bagi mahasiswa. Yang kita sendiri tidak mampu bayarnya, tidak mampu memberikan subsidi. Iya. Ini dulu mahasiswa ada yang minta nih, zaman dia ini ketua anunya nih. Ketua BEM. Ketua BEM-nya nih. Ketua BEM. Jadi Pak Cik di situ pun dikawal ketua BEM luar biasa. Ketua biasa. Bukan kita tidak mau, tidak mampu itu masalahnya gitu kan. Nah, bukan kita tidak mau, tidak mampu gitu kan. Kalau pemerintah betul gampang dia ngasihkan ini pakai anu kan, dari SD sampai banyak juga kayak tuntutan BEM tuh Pak. Enggak juga. Udah aja. Itu masih bisa dia ajak ngomong. Oh iya, masih bisa diajak negosiasi lah. Oke, para pojoker, mungkin ada pertanyaan Bang Bahar gitu ya? Ada berapa banyak pertanyaan gitu ya? Nah, sebelum kita segmen terakhir nanti ada pertanyaan loh. Ada 4 pertanyaan tuh. Ya. Dari FB-nya Sonia Rusmadi. Mahasiswa IAS semester 1 tuh, Pak. Oh, Ada mahasiswa tuh yang bertanya tuh. Mengapa tidak ada penurunan biaya kuliah? Di masa pandemi, padahal sistem perkuliahan menggunakan SIP yang 6 bulan menjadi 3 bulan dengan biaya SPP yang sama. Luar biasa mahasiswa. Nak dicari kalau ada itu Pak Sumarin ya. Mahasiswa semester 1 itu ya. Tapi paling tidak itu aspirasi Pak. Aspirasi mahasiswa bertanya, mungkin dia baru takut nak bertanya kali. Mumpung tuh pojok apa Kim tuh online Pak Reklo mungkin dia bertanya. Ini pertanyaannya Pak. Cepat. Coba nih Pak. Ya, oke. Siapa namanya tadi? Sonia Rusmadi. Sonia, ya oke Sonia, makasih pertanyaannya Sonia ya. Kau senak takut lah dengan aku, dan ku pacat gawe. Dan ku pacat ya. Ya pertanyaan bagus. Jadi memang perlu saya sampaikan. Akibat dari pertanyaan ini harusnya memang sebelumnya juga sebenarnya sudah disampaikan lewat dosen, kami lewat pimpinan, bahkan lewat kawanmu ketua BEM itu pun udah kita sampaikan. Kawanmu ini luar biasa menyampaikan aspirasi, bersemangat dia dulu waktu di aula juga mempertanyakan hal yang sama. Tugas BEM ya. Gitu. Tapi kita jawab bahwa memang kami ini IAS Sambas ini hidup matinya itu tergantung kepada SPP mahasiswa karena belum ada usaha dari usaha lain tidak ada. Kita tahu lah ya, tahun ini alhamdulillah kita dapat bantuan beasiswa dari Pemda, itu pun sangat minim. Kecuali udah negeri mungkin ada subsidi pusat kali ya Pak. Subsidi saya yakin kalau dari jadi negeri saya yakin itu ada akan ada subsidi dari pusat. Jadi memang itu persoalan. Kalau memang kita kuliah itu pakai SIP betul. Karena itu memang tujuannya itu kita mau mengikuti kebijakan pemerintah lah.
daripada kita ndak kuliah, ndak langsung, ndak lewat online terus, itu kan juga memberatkan mahasiswa. Kota tadi ya Pak, beli kota. Beli kuota. Coba kau pikirlah beli kuota berapa sehari-hari kan? Kalau iya bagi mahasiswa, dosen saya pun ndak seluruhnya dosen tuh punya WiFi. WiFi ya. Jadi masalah dia harus nak datang ke kantor juga akhirnya. WiFi juga terbatas kita. Jadi memang kita ini sedang masih lah. Jadi mohon pengertiannya. Jadi apa yang ambil langkah itu bukan berarti tidak aspiratif ya, tidak peduli dengan kepentingan bersama, tapi ayo kita sama-sama dalam kondisi seperti ini, kita sama-sama ngertilah keadaan kita. Ibaratkan kami ini orang tua ini sedang sakit, negara ini sedang sakit. Kalau kita melawan harus ketemu setiap saat juga nanti jadi masalah. Kita sebenarnya udah memberanikan diri ini sejak Juli kita udah membuka begini kan. Di tempat lain belum. Nah ini bukan cuma caranya saja kita pakai SIP dan dengan tujuan SIP itu adalah mengurangi kerumunan. Nah jadi intensitas mahasiswa itu datang ke kampus itu dikurangi lah, dikurangi gitu. Artinya mudah-mudahan dengan cara demikian kita dapat menghindari penyebaran COVID gitu. Tetapi juga tidak mengurangi tugas kami sebagai dosen gitu. Hak kami, kewajiban kami untuk mengajar tetap. Nah ada kebetulan yang lewat online dosen-dosen, tapi kan tidak semua dia melakukannya. Karena itu tadi pertimbangan dosen sendiri dengan kondisi terbatas, ya gajinya juga sangat terbatas, keperluannya banyak. Nah itulah masalahnya, sehingga kadang-kadang aktivitas mahasiswa saja kita tidak semuanya kita penuhi. Akomodir. Nah kita akomodir karena kekurangan biaya. Kita udah cukup besar lah, gaji saja pegawai itu tiap bulan itu lebih dari 300 juta. Tiap bulan, Pak? Tiap bulan, hampir 400 juta gaji. Tiap bulan harus dibayarkan. Berarti pun mahasiswa macet bayar kuliah. SPP macet ya. Macet lah dosennya juga ya. Bingung. Ya jadi masalah. Jadi itu dilematis memang dah dilematis. Jadi kita memahami kesulitan ya. Ya tapi ya mungkin ini cobaan bagi kita semuanya lah. Tapi intinya berdoalah nanti biar jadi negeri lah Pak. Ya mudah-mudahan ya kalaupun memang tidak negeri ke depan cepat-cepatlah COVID ini berakhir gitu ya. Itu ya harapan kita kan. Sehingga aktivitas orang tua, mahasiswa bisa bekerja seperti biasa. Yang tadinya misalnya ke Malaysia bisa ke Malaysia, keluar daerah bisa keluar daerah. Ini sekarang kan paling-paling kita tahu dia tuh mengharapkan jual padi kali nang. Nurih kelapa, nurih gata. Manjat nyuluk kelapa ya. Nah, kelapa agak mahal lah ya. Nah. Oke, Pak. Dia udah habis yuk lagi. Pertanyaan kedua. Nah, dari Lutfi Awan. Mahasiswa YS semester 1, Ekonomi Syariah. Apa tantangan terbesar Bapak ketika menjadi sekda lalu menjadi rektor? Apa tantangannya? Luar biasa masa semester 1 tuh. Bedaan bertanya masalah kuliah tuh. Bertanya masalah tantangan Pak Sekda mantan. Bahaya. Dia nak belajar ya kan. Bagaimana nanti bisa jadi sekda, bisa juga. Apa tantangannya Pak tuh? Dia nak tahu tuh tantangannya tuh ya. Ya, betul. Memang setiap pekerjaan tuh pasti ada tantangan. Apapun pekerjaan itu. Jadi petani pun ada tantangan. Apalagi setingkat jadi sekda misalnya. Sekda itu kan pegawai tertinggi di lingkungan birokrasi lah ya. Pegawai tertinggi. Sebenarnya saya pisah ya. Kalau tantangan yang paling berat ketika menghadapi pegawai itu adalah ketika gaji pegawai meningkat. Gaji pegawai naik. Meningkat. Atau penambahan pegawai tadi ya Pak? Bukan meningkatnya gaji pegawai itu ada kecenderungan pegawai untuk merubah pola sikap dia, tindak lanjutnya, tingkah lakunya. Maaf, sebagai contoh gini. Saya bukan tidak setuju ya, hanya beri contoh aja. Dulu belum ada
gaji apa yang guru ya? Sertifikasi. Sebelum sertifikasi jarang saya temukan perceraian di antara guru. Nah, begitu ada sertifikasi, ini kebetulan ya, bukan saya tidak neliti ya, tapi ada kecenderungan sepertinya. Begitu ada sertifikasi, jadi mohon maaf kalau ada yang protes ini hanya yang perlu kita teliti, kebenarannya. Ternyata makin banyak yang baik perempuan maupun laki. Nah, sampai saya pernah ngomong di depan Pak Wakil waktu itu, Pak Bali Musa, apakah ada hubungan yang signifikan antara tambahan penghasilan guru dengan tingkat perceraian? Ngakal kan? Iya kan? Ibu Pak Bali benar kan ya? Tapi kan hanya guyonan nih. Tapi setidaknya begini, berubah pendapatan itu tidak serta-merta mensejahterakan seseorang. Kadang-kadang ketika dia udah sejahtera, beli mobil, beli segala macam, yang akibatnya dia tuh ninggalkan pekerjaannya. Guru sebagai contoh, banyak yang kami dapatkan informasi ketika kita sejahtera dia, tetapi bukan ngajar dia, dapat sertifikasi, yang disuruhnya ngajar itu orang lain. Itu yang sulit kami adanya. Dan padahal tujuan pemerintah itu dengan ditingkatkan kesejahteraannya, justru semangat belajar ngajarnya itu makin bagus, tanggung jawabnya. Iya, gitu. tantangan waktu jadi sekda. Tantangan. Saya katakan itu bukan halangan tapi tantangan. Artinya bagaimana ini bisa kesejahteraan pegawai tetap wajib. Guru harus disejahterakan. Memang kita sadar sekarang pegawai itu belum sejahtera. Belum, Pak ya. Nah, tapi ada sedikit itu ternyata merubah. Tapi berabut orang nak jadi pegawai, Pak. Nah, iya masalahnya. Nah, jadi masalahnya. Mahasiswa ditanya kalau kak kuliah nak jadi pegawai ini, Pak. Si anak jadi tah petani. Si anak jadi petani, jadi wirausaha si anak tak nak jadi pegawai. Nah, iya. Yang keliru menurut saya. Ya harusnya jangan malu. Tadi pun saya ngajar bilang dengan mahasiswa, jangan malu nanti lulusan sarjana IAIS tidak diangkat jadi pegawai, enggak usah. Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah kita pendidikan tinggi, pola pikir kita berubah, jaringan kita makin bertambah banyak. Seharusnya bagilah sarjana bagaimana menciptakan usaha, ya kan? Bukan laka sarjana lalu nambah pengangguran. Itu dia Pak Haji. Kalau hanya menjadi pegawai ya sambil jadi kuli. Saya itu kuli, saya bilang. Gaji bulanan. Cuman kita kan enggak tahu nasib ya, Pak Haji. Enggak tahu nasib. Nah, gitu. Macam Pak Haji kan dari pegawai negeri tiba-tiba jadi rektor. Nah, ya kan enggak tahu kita apa artinya udah diatur lah juga seperti. Nah, pertanyaan ketiga. Nah, tadi tantangan jadi rektor. Tantangan jadi rektor. Tantangan jadi rektor itu sebenarnya adalah tuntutan masyarakat untuk penegrian. Itu betul-betul tantangan yang luar biasa. Perlu dorongan, perlu dukungan, kerjasama, dukungan baik dari kampus mahasiswa sampailah pemerintah daerah dan masyarakat sampailah tentunya kan. Dan dia masalahnya bukan di ranah saya gitu. Ia di luar kemampuan saya. Yang saya harus bagaimana membangun komunikasi dengan berbagai pihak itu supaya ini bisa yakin akhirnya dapat diwujudkan. Ini tantangan paling berat bagi saya kalau jadi rektor. Kalau sampai suatu saat juga belum, memang rasanya masih ada utang rasanya. Insya Allah mudah-mudahan. Sudah lah kali ya. Amin. Pensiun udah ya? Pensiun. Pensiun 2024. Sebelum pensiun dah negeri lah. Artinya amin. Catatan sejarah Pak Cik Jamiat gitu ya. Kita doakan kita dukung semeng lah. Pertanyaan yang ketiga itu dari Jail mana gitu ya.
ngape SPP kuliah tiap tahun kan mahal. Aduh, nih bahat pertanyaan itu. Same bile IAS baru dinegerikan. Apa penyebabnya kan belum bisa negeri? Maaf jika ada salah kata yang sadap. Di ujung tambah HI gitu di ujung tuh ya. Jadi dua pertanyaannya itu. Pak Ci. Siapa namanya tadi? M Jail. Jailnya Jailnya itu ya. Saya nami itu ya. Bagus namanya. SPP kuliah tiap tahun nih, tiap tahun ngapetang makin mahal nih. Makin mahal ya. Jadi gini ya, anak Pak Abang Bang Jail. Abang lah deh. Gampang dia mahasiswa takutan dia nak nyebut dari mana dia ya, takutan dia. Madahkan mahasiswa. Saya pacat dia saya utangkan saya bukan tipe orang nang suka ngutangkan. Malah saya suka adanya ada yang masukkan. Paling presmanya kalau Elio yang cari ya. Jadi ya tadi ya sudah saya omongkan bahwa kami ini besar. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya mungkin awal-awal dulu hanya 2-3 prodi. Sekarang menjadi 15 prodi. Akibat bertambahnya prodi, bertambahnya jumlah pegawai. Sekarang pegawai kita 142 orang termasuk dosen. Itu gajinya hampir 300 lebih lah, hampir 400 juta yang harus dibayarkan. Belum operasional lainnya, belum kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi memang makin sehari itu makin besar keperluan kita. Belum lagi kita mau meningkatkan pembangunan dalam rangka akreditasi kan kita bangun juga kan. Nah, kita mulai tahap bangun walaupun belum karena syarat akreditasi kan banyak ya Pak. Untuk akreditasi. Kemudian kita juga wajib menyekolahkan dosen, dan kita menyekolahkan dosen ini tadi ada S3 kita sekolahkan. Ada berapa orang ya tadi ya? Ada yang ke 11 orang kali ya. 11. Nah, yang S3 yang lain yang belum selesai pun masih ada. Yang S2 pun masih ada. Jadi itu semua kita lakukan lewat dana dari kita, dari mahasiswa lah dananya. Nah, itu artinya makin besarlah biaya sehari-hari kita, sementara keperluan kita itu makin banyak. Belum lagi kalau dikaitkan dengan inflasi, belum dikaitkan dengan yang namanya beli taluk dulu segi berapa? Dulu mungkin 100 ribu lah kali ya. Segi taluk ya Pak? Segi taluk 1.000, sekarang bisa 2.000, 3.000. Wow. Belum lagi cerita emas misalnya kan. Dulu gule-gule 25 rupiah Pak. Iya. Kini udah kita belanja dibayang gule-gule lah. Betul. Seandit sungsungnya. Betul. Jadi kalau ngelihat perkembangan sekarang, kenaikan itu pun sebenarnya tidak juga signifikan dengan keperluan kita. Gitu. Kalau kami menentukan itu sebenarnya udah hasil kesepakatan kita lah bersama. Kita kaji betul-betul. Kita tidak juga naikkan sampai melonjak tinggi. Dan kita sadar bahwa masyarakat Kabupaten Sambas ini banyak yang tidak mampu. Nah, yang sebenarnya niat dia mau sekolah gitu, tapi itulah. Tapi memang kampus-kampus lain pun ya tiap tahun ada kenaikan Pak. Cuman kenaikannya tidak artinya ya naik-naik sedikit lah gitu tiap tahun kan. Seperti aja lah. Nah, silakan bandingkan dengan perguruan tinggi lain, tidak usah jauh lah, dengan Poltesa aja lah. Nah, apalagi bandingkan dengan Singkawang, dengan Pontianak di Jawa. Justru di sana lebih besar biaya pendidikan. Apalagi ada keringanan, bisa bayar 2 kali ya. Yang kita lakukan kan model cicilan macam itu. Cicilan ya. Jadi kalau cerita itu tadi memang itu tadi. Kalau kita dapat beasiswa sebenarnya itu ada manfaatnya, setidak-tidaknya itu menutupi keperluan operasional kita lah. Jadi kita bukan untuk nak kaya jauh lalu lah cerita nak kaya itu. Kalau di pendidikan tinggi itu, perguruan tinggi Islam tuh memang ya yang penting tuh ada aja terus ya. Supaya kawan dosen itu juga beraktivitas bisa lancar lah. Bisa lancar. Pak, dia bertanya tuh gitu ya. Yang tadi. Yang tadi. Bila nak dinegerikan ya. Apa penyebabnya tang belum negeri? Tadi dah sebenarnya kita bahas juga Pak. Mungkin diulang juga lah ya Pak. Boleh lah. Diulang sedikit lah. Sedikit lah. Nyangkutnya sebenarnya di Menpan. Kementerian. Tanggal 30 Juni tahun 2016 sudah di Menpan. Nah, karena itu ada dalam ranah politik, secara administrasi dan tidak masalah. Udah disampaikan. Cuma Menpan ini kan memerlukan perhitungan pengkajian soal keuangan negara.
Kita tahulah keuangan negara sekarang lagi seret kan, lagi Iya, COVID iya. lagi kan. Resesi gitu Pak. Nah, habis satu sulit negara tuh, utang lagi pemerintah Indonesia tuh, utang sebenarnya. Hmm. Nah, dalam minjam sana, minjam sini untuk menutupi kekurangan kita itu kan. Hmm. Nah, jadi saya pikir tinggal nunggu aja lah. Saya berharap doanya yang Ya. nah, usaha kami udah luar biasa. Jadi Bang Jail teh artinya usaha tetap tetap berjalan, Nah, doa kita perlu juga. doa dan sebagainya lah dari baik seluruh keluarga besar kampus, CIS, baik mahasiswanya, habis masyarakat Sambas maupun pemerintah daerah, artinya ikut andil lah bagaimana betul. penegrian itu biar lebih cepat. Ya, Seperti ya, Pak. Atau barangkali kalau memang punya jaringan yang bisa ke politik, kita sangat berterima kasih. Siapa tahu ada punya jaringan ke Jakarta kan? Nah, musim Ayolah, kopi tuh Pak. Kami ya, pakai tolen tuh. Musim Sampai kopi tuh ngahin Jakarta pesawat gitu buang gitu deh. Nah, pertanyaan keempat tuh Yo. dari Rijal. Rijal. Pertanyaan terakhir deh. Rijal. Sebagai seorang birokrat senior, Mm-mm. bagaimana tanggapan Bapak tentang kondisi birokrasi saat ini? Yang kian hari sepertinya makin tidak baik saja. Ya. Masalahnya pelayanan publik yang masih belum maksimal. Nah, jadi minta tanggapan dari Pak Cik lah tuh ya kan, mantan birokrasi ke dunia akademisi melihat kondisi birokrasi Sambas katanya itu ya kurang baiknya seperti kurang baik lah. Saya tanggapannya. Ya, saya setuju dengan itu bahwa memang birokrasi kita masih menjadi penghambat lah dalam rangka pelayanan publik, masih belum maksimal. Padahal pemerintah sudah berupaya maksimal ya dengan program reformasi birokrasinya, termasuk pemerintah daerah. Itu udah melakukan upaya segala macam dilakukan oleh pemerintah. Tapi ya termasuk bahkan naikkan gaji, bahkan ada istilahnya kalau di kementerian itu ada istilah tukin, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional. Wow, luar biasa sebenarnya. Tetapi memang naikkan gaji, naikkan kesejahteraan itu tidak otomatis merubah perilaku pegawai untuk menjadi pelayan yang terbaik. Karena apa? Karena birokrasi kita ini diciptakan dari paradigma dulu. Paradigma zaman-zaman Belanda, zaman-zaman zaman-zaman kerajaan yang namanya priayi, kelompok priayi. Kelompok yang paling orang kena hormati lah udah. Kemudian di zaman Belanda yaitu kelompok apa namanya? menir. Artinya kalau di zaman sekarang termasuk orang yang paling paling dihormati, dihargai, bukan diciptakan untuk menjadi pelayan. Nah, persoalan di situ. Jadi dia itu bukan diciptakan untuk menjadi pelayan, walaupun bahasanya itu meningkatkan pelayanan publik. Itu di mulut, tapi ketika dia berada dalam praktek, yang dilakukannya ini birokrasi secara keseluruhan ya, termasuk pegawai negeri, ya semua pihak lah yang kategori pegawai. Nah, ini yang memang menjadi persoalan, bukan hanya di Sambas tapi di seluruh Indonesia. Menurut saya. Seluruh Indonesia. Saya punya hasil penelitian untuk mendapatkan gelar doktor kemarin. Judul tulisan saya adalah budaya hukum birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Jadi memang hukum itu dijadikannya sebagai sarana untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sebagai tameng lah. Sebagai tameng saja. Sampai dipolitikkan juga hukum. Kenapa? Karena dia berada birokrat ini berada di bawah kekuasaan politik. Itu masalahnya. Politik kita tahu sistem pemerintahan sekarang, sistem pemilu sekarang. Orang menjadi orang politik ya pakai duit. Nah itu jadi masalah, jadi berkepanjangan nih. Jadi berkepanjangan yang berakibat kepada pegawai. Nah kalau sistem pemerintahan pemilu itu dikaji, saya pikir ini akan sedikit banyak akan merubah lah. Jadi iyalah dia jawaban dari Pak Cik gitu ya, Pak Rektor gitu ya. Nah kita itu kan di segmen terakhir tuh. Nah, sebelum di segmen terakhir tuh ya. Mungkin
kita pengen tahu juga apa sih Pak Rektor program-program BIS pada tahun 2021 ya. Ya, IAIS sekarang memang sejak tahun 2018 ya. Ya. Kami telah menetapkan rencana induk pengembangan sampai tahun 2038 yang kami kemas dalam 5 tahap, 4 tahunan ya, 4 tahun. Ini kan 2018, 2022 dan seterusnya. Di tahun ini kita memantapkan visi kita. Visi IAIS Sambas adalah menjadi perguruan tinggi rujukan bidang keilmuan dan keislaman di kawasan perbatasan dalam rangka mewujudkan peradaban di Asia Tenggara. Ini visinya nih luar biasa sebenarnya. Ini hayalan kami ini luar biasa. Tapi ya kapan lagi kalau enggak kita namanya mimpi ini harus betul. Hidup harus tuh berawal berani. dari mimpi, Pak. Ya harus berani kita. Betul. Harus berani. Nah, di tahun ini dalam tahap ini 2018 sampai 2022 ini kita membangun pondasinya. Pondasi. Menyiapkan rensranya, menyiapkan segala macam pedoman-pedomannya. Nah, dengan maksud dengan adanya pedoman ini di tahap berikutnya kita akan udah siap betul-betul udah siap. Dan sambil kita menyiapkan betul nanti ada beberapa program studi yang akan kita mantapkan. Rencana di pasca itu ada maupun di S1 itu ada. Ada penambahan lagi, Pak? Ada rencananya. Ada penambahan. Dalam rangka mewujudkan IAIS ini menjadi universitas. Kalau dia tidak dinegerikan akan tetap kita menjadikan dia sebagai universitas. Jadi dua ini sambil jalan. Nah, universitas sambil jalan, yang di penegrian juga sambil jalan. Diantisipasi lah ya, Pak. Ya, antisipasi. Nah, kira-kira itu yang akan menjadi anunya. Oke, Pak Joger, kita di segmen acara. Jadi sebelum segmen acara tuh saya nak memberikan pertanyaan kepada Pak Cik gitu tuh ya. Nah, gini ingin saya tanyakan tuh ya. Pak Cik itu lebih memilih jadi akademisi ke birokrasi ke atau politisi kira-kira? Kalau cerita pertanyaan lebih memilih ya. Saya sebenarnya lebih enjoy di akademisi. Akademisi ya? Ya. Daripada di birokrasi atau artinya di politisi. Di politisi deh. Pun pertanyaan kedua, milih jadi rektor ke atau jadi bupati? Karena tadi sesuai dengan pertanyaan pertama, tentunya saya lebih puas di jawaban yang pertama tadi rektor. Dan sekarang saya kan udah rektor juga. Tapi rektornya kan ada masanya ya. Dan saya menyadari umur saya udah hampir 62. Saya harus berganti tahun depan dengan saya siapkan. Insyaallah kawan-kawan saya tuh udah siap lah. Berarti tidak ada menutup kemungkinan ke depan tuh nak jadi bupati. Biar yang muda aja. Saya lebih senang kita Kini yang muda ya lebih semangat. Kalau kami yang tua itu cukup aja, cukup bahasanya nguluk kan ya. Ngulurkan dan mendorong. Iya aja lah. Oke, Pak Cik, closing statement dari Pak Cik. Yang kedua mungkin satu motivasi penyemangat untuk keluarga besar IAIS Sambas. Ya, saya selalu bilang bahwa 21 tahun yang lalu di IAIS itu adalah semak belukar, hutan belantara. Hanya sedikit yang ditanami oleh orang tanami padi oleh orang. Tapi sekarang coba lihat, yang tumbuh itu adalah gedung-gedung bertingkat. Artinya kalau kita bisa berbuat, kalau kita mau berbuat, apapun bisa jadi. Yang penting mau, itu ya dulu. Persoalan di sana sini ada hambatan itu biasa. Itulah ibaratkan. Saya selalu bilang begini, bahwa di dalam hidup tuh kita nganut dengan teori sambal. Nah, teori sambal ini teori baru. Teori sambal tuh. Teori baru tuh. Sambal tuh nikmat karena adanya ekstrim belacan, ekstrim cabai dan ekstrim garam. Coba dimakan satu-satu.
mau nggak makan belacan? Langsung dimakan. Banget ya Pak. Nah, makan garam, makan gitu. Cabai, nah, mungkin ada yang mau makan cabai ya. Nah, kayak burung itu kan ya. Ketika dia diolah, digaul, diaduk, enak sekali. Artinya kita tuh nggak usah takut dengan orang-orang yang suka nyeleteh, orang yang suka-suka mengkritik, itu nggak usah takut. Justru kritikan itu bagus gitu. Yeah. Nggak usah nyalahkan orang apa orang ngeritik. Tapi kritik itu ambillah anunya, manfaatnya bagi kita untuk kemajuan. Nah, kalau itu bisa kita pahamkan dengan teori sambal itu, nikmat. Hidup ini nggak usah payah, Pak. Siapa sih nggak suka sambal? Telinga pun nampak Pak. Nah, telinga pun nggak nampak makannya. Pagi pun dah ada ikan masing. Nasi panas dah. Nah, udah. Rasai lah ya. Colek ya kan. Kan siang panas lapar lagi kan. Wah iya lapar lalu nyaman. Gitu ya, jadi sederhana aja. Sederhana Gak aja. apa-apa. Nggak perlu yang payah-payah, nggak perlu teori time is money apa segala macam. Sambal yang kita makan tiap hari ya. Gitu. Jadi pesan motivasi penyemangat dari penyemangat. Pak Hector kepada keluarga besar teh, ingat sambal. Ingat sambal. Kita maju, sambal ya, Be. Sambal. Nah, ingat ya. Kalau kita lihat anak cabai kita takut kan? Nah, jadi sambal ya. Udah nyaman gitu dah. Sambal. Ingat, sambal ya. Sambal aja. Sambal. Ya sih kritikan ya, wajar ya. Oke, para pojokers yang ada di rumah, kita udah di akhir acara. Terima kasih Pak Jamiat, Pak Rektor. Dah lengkap dah saya sebutkan deh yang udah hadir memenuhi undangan kita di podcast sore hari itu. Mudah-mudahan hari itu kita mendapatkan sebuah motivasi dari Pak Rektor, informasi tentang seputar YS Sambas, pengalaman beliau bisa menjadi sebagai semangat kita lah, penyemangat kita untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih maju lagi. Seperti ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Amir, pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat membawa acara, termasuk juga Pak Rektor. Kita ketemu lagi di acara podcast selanjutnya nanti, tentunya dengan narasumber yang pasti top punya lah. Saya Amir, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambas besimpang tiga namanya muare ulakan dipandang tangsa dapinya lataknya dapanlah istana.